rekan-rekan media. Pada kesempatan ini saya Sadrat Seswadi ingin menyampaikan beberapa hal melalui press release yang akan diadakan pada hari ini, di mana hari ini bertepatan pada tanggal 18 Juni 2026. Kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan. Mungkin dari minggu lalu banyak rekan-rekan media yang mempertanyakan terkait dengan adanya salah satu postingan yang disampaikan oleh klien kami, Mas Rizky Bilar, dan tentu juga melalui akun sosial media dari kantor ataupun firma hukum Sadrat Seswadi yang menyampaikan mengenai sebuah ataupun beberapa isu terkait dengan klien kami yang belakangan ini kembali menjadi korban atas penyebaran konten-konten yang ataupun narasi dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa akun sosial media dan juga melalui beberapa platform, baik itu dari YouTube, TikTok ataupun Instagram. Dengan adanya official legal statement yang disampaikan melalui sosial media dari Mas Rizky Bilar dan tentu dari kami sendiri sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya hukum demi mempertahankan nama baik dan juga harkat martabat dari klien kami Rizky Bilar, maka tadi malam pada pukul 20.00 atau pada pukul 8 malam klien kami Rizky Bilar telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan beberapa akun sosial media yang dimana pada intinya yang dapat kami jelaskan, laporan tersebut untuk melaporkan beberapa akun-akun yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong. Ini saya sampaikan dan saya akan memperlihatkan tanda bukti lapor yang tadi malam telah dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 20.00. Ini ya. Ya, selanjutnya apabila dari rekan-rekan mempertanyakan terkait dengan urgensi ataupun kepentingan dalam laporan polisi ini, tentu yang dapat kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum sudah mempertimbangkan beberapa hal yang dimana beberapa hal tersebut bukan hanya laporan polisi ini untuk melindungi kepentingan pribadi Rizky Bilar saja, beserta keluarga tentunya ya, tetapi juga upaya hukum yang dilakukan ini dilakukan karena juga menyangkut nama dan pribadi orang lain yang disebutkan di dalam beberapa akun ini. Yang dimana di dalam akun-akun ini kan kalau yang kita lihat dan kita pelajari secara bersama-sama, banyak juga narasi-narasi yang melibatkan pihak lain, di mana narasi-narasi itu salah satunya adalah melibatkan saudara Asila Maisa, yaitu putri dari Mas Ramzi ya. Ramzi. Nah, tentu upaya ini kita lakukan juga demi melindungi apa yang menjadi harkat dan martabat dari Mbak Asila Maisa ini. Karena jujur dengan adanya beberapa postingan-postingan sosial media yang beredar saat ini dengan narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar telah melakukan perselingkuhan, memiliki anak, dan juga telah melakukan upaya untuk menceraikan Lesti Kejora selaku istri, yang dimana Rizky Bilar melakukan hubungan tertentu dengan saudari Asila. Jadi tentu yang kita jaga di sini juga merupakan kehidupan pribadi dari saudara Asila, karena bagaimanapun kita ketahui saudara Asila ini juga memiliki kehidupan pribadi, hubungan sosial dengan teman-temannya, dan juga hubungan pekerjaan secara profesional, yang dimana dengan adanya pemberitaan ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian, bukan hanya dari kerugian yang dialami Rizky Bilar beserta dengan keluarga, tetapi juga melibatkan kerugian
dengan pihak lain yang menjadi korban atas pemberitaan yang tidak benar ini. Kemudian dari hasil laporan tadi malam yang dilakukan di Polda Metro Jaya, nantinya proses ini akan berjalan dan kemungkinan akan ditangani di unit cyber Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dari beberapa akun-akun ini memang dari bukti awal telah teridentifikasi kemungkinan hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik. Kemungkinan memang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa mau mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah teridentifikasi terdapat beberapa oknum dari rekan-rekan media yang mungkin saya nggak bisa sampaikan secara ini ya, yang dimana juga menunggangi terkait kepentingan dan pendapatan secara pribadi dengan menyebarkan melalui aplikasi-aplikasi AI, di mana materi-materi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum media yang dapat kami sampaikan. Kemudian upaya yang akan dilanjutkan setelah dengan adanya laporan polisi ini nantinya akan segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Nanti kami akan informasikan kapan jadwal pemanggilan kepada Rizky Bilar beserta dengan keluarga, beserta dengan saksi-saksi yang ada. Harapannya dari kami selaku kuasa hukum terkait dengan adanya persoalan ini, tentu kami mengharapkan dan tetap melakukan himbauan agar para pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan juga penyebaran berita bohong ini dapat segera menghentikan hal-hal yang dilakukan, dan kami juga berharap untuk segera menyerahkan diri. Dikarenakan pasal-pasal yang telah kami siapkan ini mengandung ancaman hukuman yang cukup berat dengan pasal yang berlapis. Semoga dengan adanya kejadian ini juga bisa menghentikan ke depannya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga orang lain akan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan secara resmi pada siang hari ini. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, ataupun nantinya apabila dari rekan-rekan media ada yang ingin eksklusif untuk lebih dalam menggali persoalan ini, nanti dapat kita buka di sesi baru ya. Saya rasa demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Silakan. Bang, sebelumnya mungkin sudah ada